Namaku Dwi. Agustus 2016, aku dan kelima temanku melakukan pendakian ke sebuah gunung yang mempunyai predikat jalur terpanjang sepulau Jawa. Memerlukan waktu 5 hari 4 malam untuk mendaki gunung ini jika ingin lintas naik dari Baderan Situbondo dan turun di Desa Bremi, Kabupaten Probolinggo. Kami berenam berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju kota Surabaya terlebih dahulu. Kemudian, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil travel yang bisa mengantarkan para pendaki ke gunung tersebut. Total 22 jam waktu yang harus kami tempuh dari Jakarta untuk bisa sampai ke titik awal pendakian gunung ini. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Menjelang maghrib, kami tiba di base camp Baderan dan langsung mengurusi perizinan agar besok pagi kami bisa langsung jalan. Malam pun tiba. Suasana di sekitar base camp sangat sepi sekali. Memang tempatnya sendiri terletak sangat jauh dari keramaian kota. Kami beristirahat di base camp bersama rombongan lain dari Semarang yang akan naik besok berbarengan dengan kami. Saat tengah malam, aku terbangun dari tidurku. Hawa yang dingin membuatku ingin buang air kecil. Aku lantas berjalan menuju toilet yang ada di belakang bangunan ini. Saat aku tiba di toilet, ternyata di dalam ada orang. Sejenak aku perhatikan dari suaranya, sepertinya dia sedang mandi. Mantap juga ini orang, di tengah udara dingin begini masih bisa mandi jam segini, ucapku dalam hati. Aku lantas kembali masuk ke base camp, menyalakan rokok dan menunggu sampai orang itu selesai. 1 batang rokok kretek sudah habis, tapi orang itu masih saja belum keluar. Aku lantas kembali lagi menuju toilet untuk mengeceknya lagi. Tapi saat kulihat, ternyata di dalam tidak ada orang sama sekali. Lantai toilet pun terlihat kering. Karena sudah tidak tahan, akhirnya aku masuk dan menuntaskan keinginanku yang sempat tertunda tadi. Lega rasanya. Aku pun kembali merebahkan tubuh dan melanjutkan tidurku. Hari pertama, pagi itu aku adalah orang yang terakhir bangun, karena memang dimanapun selalu begitu. Pukul 8 pagi setelah semuanya siap, kami pun langsung naik ke ojek masing-masing. Suara knalpot meraung-raung mengantarkan kami menuju batas hutan. Kami memilih menggunakan ojek untuk menghemat waktu dan tenaga, juga untuk membantu perekonomian warga setempat. Setelah kurang lebih 40 menit, akhirnya pendakian dimulai. Trek tanah kering dengan debu yang tebal menghiasi langkah kami. Cuaca yang lumayan terik membuat kita nyengir sepanjang jalur. Tak terasa, pukul 12 siang kami pun sampai di pos mata air 1. Kami beristirahat untuk makan siang sambil mengobrol ngalur ngidul. Tadi malam siapa yang mandi? Tanyaku kepada rombongan Semarang. Yang mandi? Mereka malah balik bertanya sambil kebingungan. Setelah 1 jam beristirahat, akhirnya kami melanjutkan trek menuju pos mata air 2. Kali ini trek mulai menanjak. Jalur yang kami lalui berupa cekungan seperti parit yang disebabkan oleh ban motor yang dulu sering hilir mudik untuk mengangkut selada air dari Cikasur. Di tengah perjalanan, tim dari Semarang memimpin jauh di depan. Kami kerepotan untuk mengimbanginya. Sampai akhirnya kami menyuruh mereka untuk duluan saja. Maklum, kami adalah tim pecel lele, pendaki cepat lelah dan letih. Setelah berjibaku dengan medan yang cukup sulit, akhirnya sore pukul 5 lebih kami pun sampai di pos mata air 2. Kami langsung membagi tugas, sebagian masang tenda dan sebagian mengambil air. Aku mendapat tugas untuk mengambil air berdua bersama Bambang. Jarak dari camp area menuju mata air tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter saja menuruni jalur yang lumayan curam. Sumber air di sini berupa sungai kecil dengan debit air yang kecil pula karena musim kemarau. Untuk mengisi 1 jerigen ukuran 5 liter membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Hari sudah semakin gelap. Aku yang sedang mengisi jerigen ketiga, dan sialnya kami berdua lupa membawa headlamp. Dengan pandangan yang terbatas, akhirnya 4 jerigen siap diangkut kembali menuju tenda. Saat aku sedang mencuci muka, tiba-tiba Bambang bertanya dengan wajah serius dan terlihat tegang. "Wih, kamu dengar gak?" "Dengar apaan?" Aku balik bertanya. "Suara barusan," ucap Bambang lagi. "Aku gak dengar apa-apa. Emang suara apaan sih?" Aku mulai sedikit ketakutan. "Enggak, barusan aku kentut," ucap Bambang sambil nyengir kuda.
Seketika aku tertawa mendengar ucapan dia. Asem lu kamu Bambang. Padahal dalam hati udah siap ngibrit. Perjuangan kembali menuju tenda ternyata tidak mudah. Dengan kondisi menanjak, curam, dan tanpa penerangan. Ditambah kedua tangan kami masing-masing memegang satu jerigen. Semakin malam semakin terasa syahdu. Kami saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan makanan dengan tim dari Semarang. Tawa dan canda menjadi bumbu yang nikmat, seolah kami semua sudah berteman sejak lama. Inilah yang membuat aku selalu rindu untuk mendaki gunung. Siapapun bisa menjadi kawan tanpa mempermasalahkan latar belakang, jabatan, dan jam terbang. Kita semuanya sama. Hari kedua, pukul 6 pagi kita sudah siap-siap. Setelah segala macamnya beres, pukul 9 teng, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Cikasur. Trek yang kami lalui sangat bersahabat, lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Pemandangan sepanjang jalur sangat memanjakan mata. Berkali-kali kami melewati sabana indah yang memanggil-manggil untuk disinggahi. Suasananya membuat kami betah untuk berlama-lama berada di sini. Di alun-alun besar, kami istirahat untuk makan siang, sambil menikmati luasnya padang rumput yang menari-nari tertiup angin. Sesekali, kabut datang menyapa, membuat kami semakin terbuai akan indahnya lukisan Sang Pencipta. Mungkin ini adalah sedikit ceceran surga yang jatuh ke bumi, pikirku. Setelah berjalan kurang lebih 5 jam, akhirnya dari jauh aku melihat sebuah area lapang dengan ciri khas pohon yang ada di tengahnya. Iya, itu adalah Cikasur. Seketika, seperti ada dorongan semangat baru yang membuat kami lebih bersemangat untuk segera tiba di sana. Benar kata orang-orang, ternyata Cikasur indah sekali dan panoramanya sangat bagus. Jernihnya air sungai Kolbu dan suara burung merah menyambut kedatangan kami semua. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka sepatu, membuka baju, dan biur. Segar sekali. Teman-teman yang lain pun akhirnya ikut menyemburkan diri ke sungai itu. Kami sangat bahagia sekali, mirip seperti anak kecil yang sedang mandi bola lalu dikasih es krim beserta pabriknya. Saking bahagianya. Sungai Kolbu ini adalah sebuah sungai yang lebarnya sekitar 2 meter dengan air yang mengalir. Kita masih boleh mandi asalkan tidak menggunakan sabun atau sejenisnya. Dan di pinggiran sungai ini terdapat tumbuhan selada air yang sangat melimpah. Tumbuhan ini bisa dikonsumsi oleh para pendaki untuk menambah menu makan mereka di gunung ini. Hari sudah semakin sore. Kami memutuskan untuk menyudahi acara mandi ini. Kami bergegas menuju pos legend yang menjadi ikon tempat ini untuk mendirikan tenda. Selain teduh, tempatnya juga tenang meskipun terkesan agak horor. Tapi baru saja kami berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja Kum berteriak. Astagfirullah. Kenapa Kum? Tanyaku sedikit panik. Kum lalu mengangkat salah satu kakinya dan berjalan seperti orang yang sedang kesakitan. Aku berpikir kalau dia kena beling atau benda tajam sejenisnya. Nggak ada akhlak banget sih yang beol di situ. Ketaker banget ini pasti, pantatnya nggak pernah disekolahin. Omel Kum penuh amarah. Ternyata dia menginjak kotoran manusia. Aku tidak habis pikir dengan orang yang seperti itu. Setelah tenda berdiri dengan baik dan benar, kami pun mengganti pakaian lalu memasak untuk makan malam. Gantian kini para wanita yang mandi, karena dari tadi juga sebenarnya mereka mau tapi malu. Tepat saat hari berubah menjadi gelap, makan malamnya sudah siap dan kami pun menyantapnya dengan lahap. Malam semakin larut, akhirnya satu persatu temanku memutuskan untuk tidur. Sedangkan aku masih ngobrol di luar bersama Kum. Menikmati heningnya malam di Cikasur membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali aku dapatkan keseharianku yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat aku dan Kum tengah asik ngobrol, sayup-sayup kami mendengar seperti ada suara tembakan. Aku mencoba untuk memastikan suara tersebut sambil melihat sekeliling area Cikasur ini dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun, hanya gelap saja yang aku dapatkan. Kami mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali melanjutkan obrolan yang sempat terhenti. Tapi, suara tembakan itu kini terdengar lagi. Kali ini diiringi dengan banyaknya suara jeritan yang terdengar sangat memilukan. Aku langsung mengajak Kum untuk masuk tenda dan memutuskan untuk tidur. Tapi, entah kenapa, aku susah sekali untuk tertidur. Kulihat Kum juga sepertinya sama denganku. Matanya terbejam namun mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Suara apaannya itu Kum?
Nggak tahu, Wi. Menurutmu apaan itu? Kumkum balik bertanya. Karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, akhirnya kami pun duduk-duduk di dalam tenda, membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasana menjadi sedikit santai. Alhamdulillah, tidak ada kejadian aneh lagi. Hingga sekitar pukul 1 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang. Tapi baru saja kami masuk sleeping bag, tiba-tiba aku mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepalaku. Aku dan Kumkum kembali saling bertatapan dengan perasaan was-was. Babi hutan kali, Wi, bisik Kumkum mencoba positif. Tapi tidak lama setelahnya, aku mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir di sekitaran tenda. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, sepertinya lebih dari 1 orang. Siapa itu? Aku memberanikan diri untuk bertanya pada suara tersebut. Tidak ada jawaban sama sekali. Dan tidak lama kemudian, aku mendengar seperti suara orang yang berdehem. Karena penasaran, aku mencoba untuk mengintip ke arah luar melalui jendela tenda. Pemandangan menakjubkan kini hadir menyambut intipan mataku. Dengan mata kepalaku sendiri, kini di luar aku melihat ada beberapa sosok tentara berpakaian lengkap, memakai helm dan juga membawa senjata. Mukanya tidak begitu jelas karena tersamarkan oleh gelapnya malam. Beberapa dari tentara itu ada yang sedang menyeret seseorang sambil menyiksanya. Jerit kesakitan yang kudengar terasa menyayat hati. Tolong, tolong, tolong. Hanya itu yang diucapkan dari mulut orang yang sedang disiksa tersebut. Pikiran dan hatiku sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintaian ini. Tapi entah kenapa aku seperti terhipnotis. Aku malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di depanku. Setelah puas menyiksa orang itu, akhirnya para tentara tadi memerondongnya dengan tembakan secara membabi buta. Para tentara itu tertawa-tawa saat melihat orang yang ditembakinya sudah tidak bergerak. Salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam, seolah dia tahu kalau aku sedang mengintipnya. Entah bagaimana caranya, kini tepat di depan mataku ada sepasang bola mata yang juga sedang menatap mataku. Rasa takut mulai hinggap di tubuhku. Jantungku serasa mau berhenti. Keringat dingin mulai bercucuran. Bernapas pun terasa sangat susah. Aku mencoba membaca doa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi entah kenapa otakku mendadak blank. Tidak ada yang kuingat sama sekali. Untuk berteriak pun aku tidak bisa. Wi nyebut, Wi, sadar, istighfar. Aku tersadar saat Kumkum menggoyangkan badanku. Astagfirullahaladzim. Menurut cerita Kumkum, awalnya dia melihatku duduk lalu tiba-tiba aku melihat ke arah luar melalui jendela. Kemudian badanku menggigil hebat, mataku melotot dan mulut menganga. Setelah meminum air yang sudah didoakan Kumkum sebisanya, akhirnya aku bisa tertidur. Di hari ketiga, tidak seperti biasanya, hari itu aku bangun lebih awal saat sebagian teman-temanku masih terlelap. Di luar sudah ada Bang Wahyu, Nia, dan Rere yang sedang memasak. Aku mencoba melupakan kejadian semalam, meskipun tetap saja bayangan kejadian itu selalu muncul di kepalaku. Pukul 9 pagi kami mulai lagi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Cikasur yang penuh dengan misteri ini. Di tengah hari, kami pun sampai di Cisentor, sebuah pos dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Kami istirahat di situ untuk makan siang, kemudian lanjut lagi berjalan menuju Rawa Embik. Jalur menuju Rawa Embik ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang kami lalui terasa sangat melelahkan. Pukul 3:30 sore, akhirnya kami pun sampai di Rawa Embik. Jerigen dan botol diisi full ya. Bang Wahyu memberi instruksi, karena di sini adalah sumber air terakhir sebelum kita menuju Sabana Lonceng untuk mendirikan tenda. Dengan sigap, kami langsung mengeluarkan jerigen dan langsung mengisinya. Setelah semuanya beres, kami langsung bergegas menuju Sabana Lonceng agar tidak kemalaman. Jarak dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun dengan trek yang sangat menanjak, ditambah dengan beban di keril kami yang semakin berat karena sudah diisi dengan air,
membuat perjalanan menjadi semakin lama. Hari sudah mulai gelap saat kami berada di tanjakan terakhir sebelum Sabana Lonceng. Dengan sisa-sisa tenaga, aku paksakan kaki ini agar segera sampai di sana. Kabut yang sangat tebal dan suara gemuruh angin di lembah sana menyambutku saat tiba di Sabana Lonceng. Malam ini angin bertiup sangat kencang sekali. Suaranya membuat aku sedikit merinding. Sekitar pukul 9 malam, perutku tidak bisa diajak kompromi. Semakin kutahan, rasa mules ini semakin menjadi jadi. Ada yang mau buang air kecil atau besar enggak? Tanyaku kepada teman-teman. Ayo, kalau ada aku antar, lanjutku. Teman-temanku hanya diam saja. Ternyata tidak ada yang seperasaan denganku. Ya sudah, kalau nggak ada yang mau, antar aku berarti. Ucapku sambil memelas. Bilang dong dari tadi, ayo aku antar. Bang Wahyu menawarkan diri. Hawa dingin terasa menusuk tulang. Apalagi saat aku membuka celana, semakin sangat terasa. Ditambah kencangnya angin yang membuat pohon-pohon bergerak seperti melambai-lambai memanggilku. Bang Wahyu duduk menungguku di sebuah batu dengan jarak sekitar 8-10 meteran. Buset, bau banget kamu, ucap Bang Wahyu sambil menutup hidungnya. Angin yang berembus kencang mungkin mengantarkan aroma ini menyapa hidung Bang Wahyu. Maklum bang, udah 3 hari nggak dikeluarin, jawabku polos. Setelah hajatku beres, aku langsung cebok dan tak lupa mengubur emas itu agar tidak terinjak oleh kumkum seperti saat dijak kasur kemarin. Tapi saat aku akan berjalan meninggalkan tempat ini, astagfirullah, Bang Wahyu kemana ya? Ucapku terheran saat melihat batu yang tadi diduduki Bang Wahyu kini kosong, tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari kembali ke tenda. Tapi ternyata di dalam tenda hanya ada Bambang dan Kumkum saja. Bang Wahyu kemana? Tanyaku kepada mereka. Sialan kamu meninggalin. Kepala Bang Wahyu muncul di balik pintu tenda. Aku kira kamu yang ninggalin aku bang, jawabku. Ternyata kami salah paham. Barusan Bang Wahyu pergi kencing sebentar. Alhamdulillah, hati ini lega mendengar penjelasan Bang Wahyu. Hari keempat, pukul 5:30 pagi, kami mulai beranjak menuju puncak Rengganis. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja kami sudah sampai di puncak ini. Konon, dulunya tempat ini adalah sebuah istana tempat Dewi Rengganis tinggal. Kini yang tersisa dari istana itu hanya puing-puingnya saja. Setelah dirasa cukup berada di bekas istana ini, kami pun turun kembali menuju tenda. Kemudian segera memasak dan langsung packing. Pukul 8 lebih, kami pun mulai berjalan meninggalkan Sabana Lonceng ini. Tidak lupa, kami mampir melewati Puncak Argopuro dan Puncak Hyang atau Puncak Arca. Di Puncak Hyang, terdapat sebuah patung arca yang sudah tidak utuh lagi. Kepalanya entah berada di mana. Di depan arca tersebut, banyak sesajen yang sepertinya sudah lama berada di situ. Kami pun lanjut menuruni tepian jurang untuk menuju Danau Taman Hidup. Jika jalur Baderan cenderung landai dan banyak pemandangan, jalur Bremi ini adalah kebalikannya. Jalurnya lumayan curam dan tidak banyak pemandangan yang bisa dilihat. Aura mistis terasa sangat kental saat kami memasuki hutan lumut. Hutan yang rimbun dan sedikit gelap. Hampir di setiap batang pohon di area ini dipenuhi dengan lumut. Beberapa kali aku mendengar seperti banyak suara-suara gaduh. Awalnya aku berpikir mungkin itu suara dari orang-orang yang berada di camp area Danau Taman Hidup. Hatiku, tapi ternyata lokasi camp area masih sangat jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk kami tiba di sana. Singkat cerita, pukul 5:30 sore kami pun tiba di Danau Taman Hidup. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang hanya ada rombongan kami dan rombongan Semarang saja. Kali ini kondisinya lumayan ramai. Ada 5 tenda yang sudah berdiri dari pendaki lain yang naik lewat jalur Bremi. Setelah makan malam, kami pun berbincang-bincang dengan para pendaki lain yang ada di danau ini. Ditemani hisapan rokok dan kopi hitam, membuat suasana bertambah akrab. Sampai tak terasa, akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan malam ini dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju tenda, aku menyempatkan dulu untuk buang air kecil. Dan saat aku sedang berjalan menuju ke semak-semak, aku melihat ada 2 anak kecil yang sedang bermain sambil tertawa-tawa. Kedua anak kecil tersebut tidak memakai alas kaki dan jaket, hanya memakai celana pendek dan kaos saja.
Perasaanku mulai tidak enak karena sejak sampai di danau ini, aku tidak melihat ada rombongan yang lain membawa anak-anak. Sambil masih tertawa, kedua anak kecil itu kini menatap ke arahku. Dan saat ku perhatikan, perlahan-lahan tubuh kedua anak ini berubah menjadi tinggi. Tubuh kedua anak ini kini hampir sepantaran denganku. Suara tawa khas anak kecil yang tadi ku dengar kini berubah menjadi suara orang dewasa. Aku langsung beralih masuk ke dalam tenda. Tapi suara tertawa itu masih terus terdengar seakan mengikutiku. Saat aku tutup telinga pun, suara itu masih terdengar dengan jelas. Bahkan kali ini diiringi dengan suara-suara yang menyeramkan lainnya. Aku langsung membangunkan temanku. "Bang, Kum, ayo, woi, bangun," ucapku sambil menggoyangkan badan mereka dengan sangat kencang. "Kenapa kamu, Wi?" tanya mereka kaget melihat ekspresi mukaku yang terlihat ketakutan. Dan anehnya, saat teman-temanku sudah terbangun, tiba-tiba saja suara itu menghilang. "Udah, Wi, aku paham kok. Kamu banyakin berdoa saja," ucap Bang Wahyu mencoba menenangkanku. Aku terus memikirkan kenapa hanya aku saja yang mendapatkan kejadian-kejadian menyeramkan ini. Padahal selama pendakian aku tidak berbuat yang aneh-aneh, baik tingkah laku maupun ucapan. Entah sampai jam berapa aku memikirkan hal tersebut, hingga akhirnya aku pun tertidur. Hari kelima setelah berfoto-foto di dermaga danau ini, akhirnya kami pun turun meninggalkan gunung yang mempunyai trek terpanjang ini. Suara monyet dan burung-burung tak hentinya menemani setiap langkah kami selama perjalanan. Tidak terasa, akhirnya pukul 2 siang, kami sampai di desa Bremi dengan selamat. Raut bahagia langsung terpancar saat kami menemukan peradaban setelah 5 hari berada di hutan. Kami langsung menuju base camp Pak Arifin untuk beristirahat dan bersih-bersih. Segelas besar susu murni dan 2 mangkok bakso menambah hati ini semakin bahagia. Kami memutuskan untuk menginap semalam di base camp. Dan aku baru tahu, ternyata bukan aku saja mengalami kejadian aneh di gunung tersebut. Beberapa temanku dan rombongan Semarang juga mengalami dan merasakannya. "Tahu nggak, Wi, pas kita ngambil air di pos mata air 2? Tanya Bambang. "Kenapa emang?" Aku balik bertanya. "Di situ aku dengar ada suara Nyonya Kunti lagi ketawa. Makanya aku langsung nanya ke kamu, dengar apa enggak?" ucap Bambang. "Berarti kamu kentut itu beneran apa enggak? Kok waktu itu bau keong mabok?" Aku meminta kejelasan. "Kentutnya sih tetap beneran, cuma aku jadiin alasan aja biar kamu gak parno," ucap Bambang sambil mesem-mesem. Menurut pengakuan dia, yang saat itu tidur bareng Rere waktu di Cikasur dan di Sabana Lonceng, si Rere setiap malam selalu mengigau sambil menangis. Namun saat ditanya, Rere mengaku tidak mengalami mimpi atau kejadian buruk. Entahlah, mungkin hanya kebetulan saja. Salah satu rombongan Semarang ikut bercerita. Katanya, sejak di pos mata air 1 sampai pos mata air 2, kami semua memang sudah diikuti oleh sosok tinggi besar. Dan tentang sosok tentara yang kutemui di Cikasur itu, aku pun mendapatkan jawabannya. Konon, di Cikasur, itu dulunya sempat dijadikan markas oleh Belanda pada masa penjajahan. Mereka juga membuat landasan pesawat terbang di sana. Saat proses pembuatannya itu tidak sedikit warga pribumi yang meninggal saat kerja rodi. Bahkan, akhirnya warga pribumi itu dibunuh dan dibandai secara massal di sana. Entah cerita itu benar atau tidak, namun bekas landasan pesawat terbang beserta puing-puing bangunannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan di salah satu sudut area Cikasur itu terdapat sebuah genset yang bertuliskan 1912. Mungkin kejadian kelam itu yang aku lihat kemarin di Cikasur. Pada dasarnya semua tempat pasti berpenghuni. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang penting sebagai tamu kita harus sopan dan santun. Percayalah, meskipun kita mengalami kejadian aneh, tidak semuanya murni atas kesalahan kita. Mungkin saja kita memang sedang beruntung, karena kadangkala mereka pun ingin merasa dianggap. Mungkin dengan cara itulah mereka berkenalan atau bercengkrama dengan kita. Meskipun bagi manusia hal itu terasa sangat menyeramkan. Sekian cerita malam ini, semoga dapat diambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.